warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 pembelajaran matematika di MI. Saya Liza Alifah Amalia dan rekan saya Farhatun Naimi. Kita akan membahas tentang pembagian pada pecahan. Simak videonya. Baik anak-anak, di sini Ibu mempunyai soal. Yang pertama yaitu 1/3 dibagi 1/2. Nah, bagaimana sih caranya 1/3 dibagi 2 itu? Nah, anak-anak, pecahan 1/3 Ibu buat dalam segi 4 yang kita bagi secara 3 nih. Ibu mempunyai segi 4. Nah, segi 4 ini Ibu bagi menjadi 3 bagian. Nih, 3 bagian. Secara mendatar ya, ini mendatar ya. Lalu, karena 1/3, maka satu bagiannya itu, kan ini 1/3 nih, maka satu bagian kita arsir. Nih, kita arsir. Nah, kita arsir ya. Nah, lalu bagaimana dengan 1/2-nya? Nah, karena 1/2, maka Ibu kan mempunyai satu segi 4 lagi dengan berukuran yang sama. Nah, kita menjadi 2. Kita bagi menjadi 2 nih. Tuh, kita menjadi bagi 2. Nah, karena 1/2, maka segi 4 ini Ibu arsir satu bagiannya. Nah, bagaimana sih anak-anak supaya adil? Nah, caranya yaitu kita bagi 2 secara tegak lurus. Nih, kan ini 1/3. Nah, yang 1/3 ini Ibu dibagi, kan ini sudah ini ya. Ini kan masih 3 bagian. Nah, supaya adil, caranya yaitu kita bagi 2 secara tegak lurus. Nih, kita bagi 2 secara tegak lurus. Kan kita udah bagi 2 secara tegak lurus. Lalu segi 4 yang di bawah kita bagi 3 secara mendatar. Lalu jika kita perhatikan, nih kita bagi 3 dulu ya secara mendatar. Bentar. Kita bagi 3 terlebih dahulu secara mendatar. Nih. Nah, ini kan yang 1/3, ini yang 1/2. Lalu kita sudah menemukan ya bahwasanya yang 1/3 ini memiliki 6 kotak dan yang 1/2 juga memiliki 6 kotak yang sama. Lalu udah kita arsir ya. Yang ini kan 1/2 dan yang ini 1/3. Nah, jadi pembagian dari 1/3 dibagi 1/2 yaitu 2. Karena ini kan ada 2 nih, 2 yang diarsir. Jadi 2 nih per, ini yang satunya kan ada 3 yang diarsir, jadi 2/3. Maka 1/3 dibagi 1/2 hasilnya yaitu 2/3. Untuk soal yang kedua yaitu 2/3 dibagi 1/5. Caranya masih sama seperti yang tadi ya. Pada satu kotak pertama kita bagi menjadi 3 secara mendatar. Seperti ini ya. Dan karena 2/3
2 dari 3 bagian, maka 2 bagian ini kita arsir. Seperti ini ya bentuk kotak yang pertama. Nah, selanjutnya yaitu ada 1/5. Maka satu kotak ini kita bagi menjadi 5 secara tegak lurus. Seperti ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Karena 1 dari 5 bagian, maka 1 bagian itu kita arsir. Nah, ini bentuk dari 2/3 dan ini bentuk dari 1/5. Selanjutnya, supaya adil, maka kita bagi juga untuk 2/3, kita bagi juga menjadi 5 secara tegak lurus. Nah, ini untuk 2 dari 3 bagian yang sudah kita bagi 5 secara tegak lurus. Nah, untuk yang 1/5 juga kita bagi menjadi 3 bagian secara mendatar. Maka keduanya sekarang memiliki 15 kotak kecil. Selanjutnya, untuk hasil dari 2/3 dibagi 1/5, yaitu kita melihat dari bagian yang diarsir. Yang pertama, untuk kotak pertama, bagian yang diarsir yaitu terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu artinya ada 10 bagian yang diarsir. Pada kotak yang kedua, kita lihat di sini terdapat 1, 2, 3. Terdapat 3 bagian yang diarsir. Maka hasil dari 2/3 dibagi 1/5 yaitu 10/3. Lalu kita kembali ke soal yang tadi ya. Nih, 1/3 dibagi 1/2 sama dengan 2/3. Nah, ternyata pembagian pecahan ini bisa kita kerjakan menggunakan perkalian pada pecahan. Nah, di sini ada 1/3. Nah, 1/3 ini bisa dikali berapa sehingga hasilnya itu 2/3. Nah, 1/3 dikali berapa anak-anak? Sehingga hasilnya 2/3. Berarti di sini satunya itu dikali 2 ya, karena di sini hasilnya 2. Lalu per berapa? Sehingga hasilnya 3/1. Jadi 1/3 dibagi 1/2 bisa juga menggunakan perkalian, yaitu dengan cara dibalik ya. 1/3 dikali 2/1 sehingga hasilnya yaitu 2/3. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal yang kedua juga masih sama seperti yang tadi, yaitu 2/3 dibagi 1/5 bisa kita kerjakan dengan menggunakan perkalian pada pecahan. Kita tulis kembali ya, 2/3 dikali berapa yang hasilnya yaitu 10/3. Nah, 2 dikali berapa nih yang hasilnya 10? Yaitu 2 dikali 5 hasilnya 10. Dan untuk 3 dikali berapa yang menghasilkan angka 3? Yaitu 3 dikali 1.
Nah, maka dari dua soal di atas ini kita bisa menyimpulkan bahwa pembagian pada pecahan, yaitu pengerjaannya kita menggunakan perkalian dengan rumus A per D dibagi C per D sama dengan A per B dikali, kita balik menjadi D per C. Nah, seperti itu ya anak-anak konsep mengenai pembagian pada pecahan. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.